وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, senang dapat kembali berjumpa pada program Fi Rihabis Syatibiyah, sebuah program di mana kita akan membaca matan Asy-Syatibiyah lalu membahasnya secara ringkas dan jelas. Melanjutkan dua pertemuan yang lalu masih tetap pada babu al-fathi wal imalati wa bainal lafzaini. Al-Imam Asy-Syatibi mengatakan pada bait setelahnya, wa kaifa atat fa'ala wa akhiru ayima taqaddama lil basri siwa rahu ma'tala. Wa kaifa atat fa'ala, wazan fa'ala bagaimanapun perubahan wazannya, baik fa'la, fi'la, fu'la, contohnya telah kita sebut pada pertemuan yang lampau. Misalnya Musa, ya, ini fu'la, adapun fa'la misalnya Salwa, adapun fi'la misalnya Isa, maka seluruh isim yang mengikuti ketiga wazan ini Imam Abu Amr al-Basri membacanya dengan taklil. Taqaddama at-taqlilu maksudnya. Ya, ini tempat atau kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, wa akhiru ayima. Ya, setiap akhiran ayat yang terletak pada 11 surat yang telah lampau penyebutannya, Imam Abu Amr al-Basri juga mentaklilkannya satu wajah saja. Ya, siwarahu ma'tala, namun di antara dua kaidah tadi itu ada pengecualiannya. Ketika dua kaidah tadi itu berupa zawatir ra, maka Abu Amr al-Basri sesuai dengan kaidah asalnya, yaitu dengan imalah, diperoleh dari kaidah wa ma ba'da ra'in syaa hukman. Hukman itu loh. Misalnya contoh awakhiru ayi as-suwar, ya, dikatakan di surat At-Taha, waddum yadaka ila janahika takhruja bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhri. Ini Abu Amr al-Basri. Linuriyaka min ayatinal kubri. Ya. Adapun selainnya yang berupa zawatil ya, maka al-Basri mentaklilkannya seperti satu wajah Imam Warsh. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, ya, dan seterusnya. Adapun zawatir ra yang terletak pada wazan fa'la, contohnya misalnya asy-syi'ri, ya. Contoh lainnya misalnya busyri, zikri, demikian. Sehingga Al-Imam Abu Amr al-Basri sekali lagi membacanya dengan imalah berdasarkan kaidah asalnya. Berikutnya Asy-Syatibi melanjutkan, wa ya wailata anna wa ya hasrata tawaw wa an ghairihi qissa wa ya asafal ula. Terdapat 4 kata secara khusus yang dibaca taklil oleh Al-Imam Ad-Duri Al-Basri. Kata yang pertama adalah ya wailata a'alidu. Di surat Hud misalnya, beliau membaca demikian, ya wailata a'alid, ya, dengan at-taqlil. Yang kedua, anna yang akhirannya zawatil ya, sekali lagi, bukan yang anna sami'na nunun azamah, bukan, atau nunun yang bermakna kita, bukan, ya, tapi sekali lagi anna yang akhirannya zawati al-ya, misalnya anna laki hadza, ya, anna yakunu li ghulam. Nah, itu dia kata yang kedua, anna, demikian taklilnya. Yang ketiga, wa ya wailata anna wa ya hasrata, di surat Az-Zumar, ya, ya hasrata ala ma faradtu fi jambillah. Kata yang keempat, wa ya asafa ala Yusuf, ya, di surat Yusuf. Wa an ghairihi qisha. Di sini kembali ke Ad-Duri Al-Basri. Untuk bacaan selain beliau, qisha, kembalikan ke mazhab asal masing-masing daripada yang membaca fathah, taklil, dan al-imalah. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Selanjutnya Asy-Syatibi menyebutkan kaidah baru untuk Imam Hamzah. Beliau mengatakan, wa kaifa tsulathi ghairu zaghat bimadhiyin amil khaba khafu taba daqat fatujmila wa haqa wa zagu jaa syaa wa zada fuz. Pada wazan fi'il madhi yang sulasi, bukan sulasi mazid ya, fi'il madhi yang sulasi, Imam Hamzah memiliki bacaan imalah pada 10 kata yang mengikuti wazan sulasi ini. Kecuali 1 kata, maka beliau tidak mengimalahkannya, tapi memfathahkannya. Ghairu zaghat, ini dia. Zaghat terletak pada 2 tempat. Am zaghat anhumul absar di surat Shad, yang kedua di surat Al-Ahzab, wa idz zaghatil absaru. Maka sekali lagi Imam Hamzah memfathahkannya. Ya. 10 kata yang mengikuti wazan sulasi madhi di sini disebutkan pada bait setelahnya. Silakan disimak. Wa kaifa sulasi ghairu zaghat bimadhin amil khaba. Yang pertama ya, amil khaba, khafu ya, khafu boleh atau khafa juga boleh ya. Amil khaba khafu taba daqat fatujmila. Daqat di sini boleh, daqa juga boleh ya. Mohon maaf, fatujmila tadi bukan ya. Oke. Amil khaba khafu taba daqat fatujmila. Wa haqa ya, wa haqu juga boleh. Wa haqa wa zaghu. Sekali lagi zaghu ya, atau zagho. Pemahamannya kalau azagho maka tidak diimalakan. Kenapa? Karena azagho itu fi'il sulasi mazid, bukan sulasi ya. Selanjutnya wa haqa wa zaghu jaa syaa wa zada. Baik zadahum, zadathum, zadu semuanya diimalahkan. 10 kata ini diimalahkan oleh Al-Imam Hamzah saja. Ya. Berikutnya Al-Imam Asy-Syatibi melanjutkan, wa jaa ibnu Dzakwan wa fi syaa mayyala. Imam Ibnu Dzakwan membaca imalah mengikuti Imam Hamzah pada 2 kata saja. Ya. Jaa. Berikutnya syaa. Berikutnya fazadahumul ula wa fil ghairi khulfuhu. Kata fazadahumullahu marada yang terletak di awal surat Al-Baqarah, fazadahumullahu marada, Imam Ibnu Dzakwan membacanya dengan taklil 1 wajah saja. Adapun wa fi ghairi khulfuhu, selain kata zada tersebut, fazadahumullahu marada, maka Imam Ibnu Dzakwan memiliki 2 wajah, al-fathu wal imalatu. Misalnya, fazadathum imana, fazidathum imana. Ya. Contoh lainnya, wa ma zadahum illa imana. Al-fathu wal imalatu. Untuk siapa? Ibnu Dzakwan. Berikutnya Asy-Syatibi mengatakan, wa qul suhbatun barrana washab muaddalah. Ya, Imam Syu'bah, Hamzah dan Ali Al-Kisai membaca kata rona yang terletak di surat Al-Mutaffifin. Kalla barrina. Karena beliau bertiga tidak memiliki bacaan sakta, maka lamnya diidghamkan ke ra dalam keadaan tarqiq mengikuti imalahnya. Kalla barrina ala qulubihim. Selanjutnya Asy-Syatibi menjelaskan kaidah baru. Beliau mengatakan, wa fi alifatin qabla ra tarafin atat bi kasrin amil tud'a hamidan wa tuqbala. Ketika kita menjumpai sebuah kata akhirannya berupa ra kasrah. Sekali lagi, ra kasrah. Sebelumnya terdapat alif, ya, maka Imam tud'a hamidan, Abu Amr Al-Basri dan Ad-Duri Al-Kisai membacanya dengan imalah. Itulah yang dimaksud wa fi alifatin qabla ra tarafin atat bi kasrin. Pada bait setelahnya beliau menyebutkan beberapa contoh. Ka absarihim, kita praktekkan sekalian dengan imalah ya. Ka absarihim wad-dari thumma al-himari ma himarika wal kufari waqtas litandula. Selanjutnya, wa ma kafirinal kafirina biyaihi. Kata kafirin atau al-kafirin ya,
biyaihi, dalam keadaan mansub atau majrur, ya. Pemahamannya yang al-kafirun, al-kafiru tidak diimalakan, ya. Siapa yang membaca imalah pada al-kafirin dan kafir di sini? Tud'a Hamidan, Abu Amr al-Basri dan Ad-Duri al-Kisai. Berikutnya al-Imam mengatakan waharin rawa murwin bi khulfin sodin hala badari. Kata harin yang terletak di surat At-Taubah ala syafa jurufin har, yang mengimalahkannya adalah, silakan disimak, rawa Ali al-Kisai, murwin ibnu Zakwan, rawa murwin bi khulfin, Imam ibnu Zakwan memiliki khulf sehingga boleh fathah, boleh at-taqlil, ya. Kami lanjutkan, waharin rawa murwin bi khulfin sodin Imam Syu'bah, hala Abu Amr al-Basri, badari dan Imam Qalun. Bisa juga disimpulkan, Imam Qalun tidak memiliki imalah satupun di dalam Al-Quran kecuali kata ini saja, ya, yaitu ala syafa jurufin hir. Berikutnya Al-Imam mengatakan wajabbarina wal jari tammamu, yang mengimalahkan kata jabbarina dan al-jari yaitu Al-Imam Ad-Duri al-Kisai. Sekali lagi, wajabbarina wal jari tammamu. Kemudian wa warshun jami'al babi kana muqallila. Imam Warsh pada bab ini, pada bab ra' kasrah sebelumnya ada alif, beliau membacanya dengan taklil satu wajah saja, ya. Selanjutnya al-Imam mengatakan wa hadani anhu bi ikhtilafin wa ma'hu fil bawari wa fil qahhari hamzatu qallala. Dua kata yang terakhir dalam hal ini adalah jabbarina dan jar, ya. Imam Warsh memiliki khulf, dua bacaan, al-fath dan at-taqlil. Itulah yang dimaksud wa hadani anhu bi ikhtilafin wa ma'hu fil bawari wa fil qahhari hamzatu qallala. Beserta Imam Warsh, maksudnya Imam Hamzah mengikuti bacaan taklil Imam Warsh pada dua kata secara khusus disebutkan beliau, ya. Al-Bawari, ya, Darul Bawar, kemudian Al-Qahhari, Hamzatu Qallala. Sehingga yang mengimalahkan yang mentaklilkan dua kata ini adalah Imam Warsh, satu wajah saja, beserta Imam Hamzah Az-Zayyat. Berikutnya Asy-Syatibi mengatakan wa idja'u dhi ra'aini hajjaruwatuhu kalabrari wat taqlilu jadala faisala. Sebuah kaidah baru ketika terdapat dua ra', ya. Maksudnya sebuah kata akhirannya ra' kasrah, sebelumnya ada alif, masih tetap pada persyaratan wa fi alifatin dan seterusnya, ya. Sebelum alif tadi itu terdapat ra', jadi ra'-nya ada dua, ya. Maka yang membaca imalah adalah hajjaruwatuhu. Idja' di sini bermakna imalah kubro, ya. Contoh misalnya kalabrari, inna kitabal abrari, abrir. Pemahamannya kalau kata abrar harokatnya fathah, innal abrara, maka tidak ada imalah atau taklil oleh siapapun. Contoh lainnya misalnya darul qarir, qarari, maka diimalahkan oleh siapa? Hajjaruwatuhu. Pemahamannya sekali lagi, kalau wabi'sal qararu tidak ada imalah ataupun taklil, ya. Kemudian di akhir bait beliau menyempurnakan wat taqlilu jadala faisala. Pada kaidah dzira'aini di sini yang membaca dengan at-taqlil adalah jadala faisala, Imam Warsh dan Imam Hamzah Az-Zayyat. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا.